ketika Nabi Ibrahim akan dicabut telah sampai nyawanya oleh malaikat Israel. Malaikat Israel kemudian datang, dia berubah wujud menjadi seorang pemuda laki-laki yang ganteng, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Assalamu alayka ya Ibrahim. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, man anta, siapa kamu? Ana malakul maut. Dijawab oleh malaikat Israel, aku adalah malaikat pencabut nyawa. Mada turid, kata Nabi Ibrahim, apa maumu, apa keinginanmu datang kepada aku? Uridu an abida ruhat, aku ingin mencabut nyawamu, kata malaikat Israel. Kemudian apa jawab Nabi Ibrahim? Hal khalilun yakbidu ruha khalilihi, apakah bisa seorang kekasih dia akan mencabut nyawa kekasihnya? Rupanya Nabi Ibrahim ini belum pengen mati dia. Meskipun malaikat Israel datang atas perintah Allah untuk mencabut nyawanya, kemudian dikasih pertanyaan yang membuat malaikat tak mampu jawab. Apa ada seorang kekasih itu kemudian akan mengambil nyawa kekasihnya ketika ajalnya telah akan sampai? Kemudian malaikat Israel menyamar menjadi seorang pemuda mengintai Nabi Musa. Nabi Musa tak tahu nih kalau dia ni malaikat Israel. Dilihat ada orang ngintai oleh Nabi Musa, kemudian didatangi pemuda tadi, malaikat Israel yang menyerupai seorang pemuda tadi, ditampar oleh Nabi Musa. Satu-satunya makhluk Allah yang berani menampar malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, adalah Nabi Musa alaihis salam. Sampai nanti menjadi malaikat Israel datang tampil. Terkenal Nabi Musa ini kalau orang ditampar Nabi Musa pasti mati. Nah, kalau malaikat tak mati tapi cuma mati tertampar. Akhirnya apa? Melihat kejadian ini, malaikat Israel naik kepada Allah, melapor kepada Allah. Apa kata malaikat Israel kepada Allah? Arsaltani man la yuridu ayyamut, ya Allah. Ya Allah, engkau telah mengutus aku kepada seseorang yang tak ingin mati. Nabi Musa itu tak mau mati. Ya Allah, apa saya suruh jabut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'u mitatas su'i. Hadratan karamin, segenap para alim, para ulama yang kami muliakan, Kiai Haji Musleh Muallim yang kami muliakan, Kiai Muhtali selaku pimpinan Majelis Khatmul Quran Al-Mubarakah yang kami muliakan, Ustaz Abdul Wahab dan segenap para asatid yang hadir pada kesempatan malam hari ini, serta jemaah sekalian yang insyaallah kita semua malam ini berada di tempat yang tepat, berada di tempat yang benar, berada di tempat yang akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berada di satu majlis yang ketika ada majlis-majlis seperti ini, taksiful malaika ajnihatiha, malaikat akan membentangkan sayap-sayap mereka untuk memberikan rahmah, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka hadir di majlis. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang didoakan malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan nafkahkanlah oleh kalian mimma razaqnakum, dari sebagian rezeki-rezeki yang telah aku berikan kepada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum salah satu di antara kalian akan kedatangan tamu, yaitu kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kemudian orang yang akan mati itu akan berkata, ya Allah, seandainya engkau urungkan sebentar saja ajalku, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Di dalam tafsirnya ayat ini ternyata banyak mengandung penjelasan, menerangkan bahwa ada ibadah yang begitu dahsyat pahalanya. Ada ibadah yang tidak hanya menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan melakukan kejahatan kemudian diurungkan oleh Allah sehingga dia melakukan kebaikan. Bahkan orang yang suka berinfak terhadap sebagian rezekinya, yang suka bersedekah, itu bisa dapat memperpanjang umur dari seseorang itu. Sebagaimana telah dikisahkan oleh para ulama bahwa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang merupakan teman yang sekaligus muridnya. Ketika tamu itu telah pulang dari rumah Nabi Ibrahim, kemudian malaikat Israel datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, siapa tamumu tadi? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, dia adalah temanku sekaligus muridku. Untuk apa dia bertamu ke rumahmu Ibrahim? Dia mengundangku karena besok pagi dia akan melaksanakan akad nikah. Kemudian malaikat Israel berkata ke Nabi Ibrahim, Ibrahim, kamu tahu tidak bahwa pemuda tadi yang bertamu kepadamu itu, yang katanya besok pagi dia akan melaksanakan akad nikah, sesungguhnya tidak akan sampai besok dia akan telah mati. Karena saat subuh aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya. Mendengar bocoran dari malaikat Israel ini, ketika malaikat Israel pergi dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berjalan menuju rumah anak itu. Kemudian di tengah jalan Nabi Ibrahim berpikir, yang awalnya dia ingin memberitahukan untuk mempercepat pernikahannya, kan Nabi Ibrahim telah tahu bahwa besok paginya anak itu akan mati, agar dipercepat dilaksanakan pada malam harinya. Akhirnya di tengah perjalanan Nabi Ibrahim berhenti dan membalikkan badan dia kembali lagi ke rumahnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berpikir ini adalah rahasia Allah. Meskipun dia telah tahu dari malaikat Israel, maka tidak layak dan tidak pantas untuk membocorkan kepada pemuda itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, kemudian besoknya Nabi Ibrahim tetap datang ke pernikahan pemuda ini. Ternyata pemuda ini tetap melaksanakan pernikahan. Dari sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampai 70 tahun, ternyata anak itu tetap tidak mati. Bahkan dia punya anak keturunan yang banyak. Ketika pemuda itu telah umur 70 tahun dan Nabi Ibrahim berjumpa dengan malaikat Israel, kemudian Nabi Ibrahim bertanya karena penasaran, malaikat Israel, dulu kau pernah bercerita kepadaku bahwa tamuku yang sekaligus sahabatku dan muridku, bahwa dia tak akan mampu, tak akan bisa untuk melaksanakan pernikahan di paginya karena akan dicabut nyawanya. Tapi kenapa faktanya sampai hari ini, sampai umur 70 tahun dia tidak mati-mati? Apa jawab malaikat Israel? Betul Ibrahim, bahwasanya apa yang kusampaikan kepadamu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika subuhnya aku akan mencabut nyawa pemuda itu, kemudian Allah melarangku untuk mengurungkan mencabut nyawa pemuda itu. Kenapa? Karena sebelum pagi dia melaksanakan pernikahan, malam harinya pemuda itu bersedekah sebanyak 7 dirham. 7 dirham disedekahkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Kemudian anak yatim dan fakir miskin itu berdoa untuknya. Apa doanya? Allahumma ya Allah, tawil umruhu, panjangkan umurnya, panjangkan umurnya, tawil umruhu. Karena doa fakir miskin dan anak yatim itu, kemudian Allah berkenan untuk memperpanjang nyawa pemuda itu. 1 dirham dibalas oleh Allah dengan 10 tahun, menjadi umurnya 70 tahun.
Memang betul di dalam Al-Quran, idza jaa ajalukum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika telah sampai ajalmu, maka tak akan bisa dimundurkan ataupun dimajukan meskipun sesaat. Itu ayat Quran. Tetapi ingat bahwa Allah punya sifat qadirun, muridun. Allah punya sifat kuasa dan Allah juga punya kehendak. Ketika Allah berkehendak, tidak mustahil orang yang sesungguhnya umurnya 50 tahun, 60 tahun, kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 80 tahun, 100 tahun, bahkan bisa 150 tahun. Semua atas kehendak Allah. Dan tentu Allah ketika menambah umur seseorang itu juga berdasarkan bagaimana keikhlasannya dalam ibadahnya, bagaimana keikhlasannya di dalam ia menafkahkan hartanya, di dalam ia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di antara kedahsyatan sedekah, di antara kedahsyatan menafkahkan sebagian rizki yang kita punya, itu bisa menambah umur kepada seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di dalam kitab Tanwirul Qulub, ini seputar kisah Nabi Ibrahim juga. Ketika Nabi Ibrahim akan dicabut telah sampai nyawanya oleh malaikat Israel. Malaikat Israel kemudian datang. Dia berubah wujud menjadi seorang pemuda laki-laki yang ganteng. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Assalamu alayka ya Ibrahim. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, wa alaikumussalam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, man anta? Siapa kamu? Ana malakul maut. Dijawab oleh malaikat Israel, aku adalah malaikat pencabut nyawa. Mada turid, kata Nabi Ibrahim, apa maumu, apa keinginanmu datang kepada aku? Uridu an abida ruhat, aku ingin mencabut nyawamu, kata malaikat Israel. Kemudian apa jawab Nabi Ibrahim? Hal khalilun yakbidu ruha khalilihi? Apakah bisa seorang kekasih dia akan mencabut nyawa kekasihnya? Rupanya Nabi Ibrahim ini belum pengen mati dia. Meskipun malaikat Israel datang atas perintah Allah untuk mencabut nyawanya, kemudian dikasih pertanyaan yang membuat malaikat tak mampu jawab. Apa ada seorang kekasih itu kemudian akan mengambil nyawa kekasihnya? Bingung malaikat, ngadap lagi ke Allah. Ya Allah, Nabi Ibrahim tidak mau mati. Dia bertanya balik begini ketika aku tanya. Apa jawab Allah? Jawab oleh malaikat Israel, kamu turun lagi ke Nabi Ibrahim. Kal khalilun yakrahu liqa'a khalilihi? Apakah seorang kekasih itu tidak mau, tidak ingin untuk bertemu dengan kekasihnya? Mendengar jawaban malaikat ini, kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Malaikat Israel, cabut nyawaku karena aku sangat ingin ketemu dengan kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim ini digelari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ibrahim karena diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israel datang, gi pamit dulu mau nyambut nyawa. Coba kita pagi-pagi datang ke rumah kita, ngetok pintu, ditanya oleh sampean, siapa kamu? Aku malaikat maut. Belum dicabut malaikat maut, nyaban lelang gak ada. Yang kedua, itu dikisahkan di dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu Nabi Musa. Karena ada dua nabi yang ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dia ini awalnya menolak. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Musa. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada Fir'aun di kota Mesir. Jadi ketika pemerintahan Fir'aun atau Ramses II, ketika Fir'aun ini bermimpi bahwa kota Mesir itu semuanya terbakar, seluruh kota Mesir itu, kemudian pentakwil mimpi kerajaan memberitahukan kepada Fir'aun bahwa itu adalah tanda-tanda akan lahir seorang bayi laki-laki yang nanti ketika dewasa yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun memerintahkan
kepada seluruh pasukannya untuk menyebar membunuh setiap laki-laki yang lahir pada saat itu. Kebetulan pada saat itu lahir dua orang yang bernama Musa. Musa yang pertama diambil oleh malaikat Jibril, diselamatkan oleh malaikat Jibril, kemudian dipelihara malaikat Jibril. Musa yang kedua itu kemudian oleh ayahnya, karena Nabi Musa ini nama bapaknya Amran, nama ibunya Yukabat, atau dengan istilah bacaan lain Yochebed. Jadi oleh bapak dan ibunya disembunyikan, kemudian turun perintah Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa ini di Sungai Nil. Ketika dihanyutkan di Sungai Nil, ternyata bayi kecil yang bernama Musa ini justru hanyutnya ke kerajaan Fir'aun. Gimana terkejutnya, Pak? Disembunyikan kan akan dibunuh oleh Fir'aun, tapi diperintah Allah untuk dihanyutkan. Ketika dihanyutkan, ternyata bayi itu datang ke kerajaannya. Terkejut bapak mamanya. Tapi apa yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditemukan oleh Siti Asia, istri Fir'aun. Karena rayuan Siti Asia ini kemudian Fir'aun batal untuk membunuh Nabi Musa yang kemudian dipelihara sampai dewasa, yang pada akhirnya menghancurkan Fir'aun. Dari dua Musa, yang satu dipelihara oleh malaikat Jibril, yang satu dipelihara oleh Fir'aun. Musa alladhi rabbahu Jibril kafirun wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalun. Musa yang dipelihara oleh malaikat Jibril ternyata menjadi orang yang kafir, sementara Musa yang dipelihara oleh Fir'aun justru menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ini? Kenapa Allah menjadikan hal seperti ini? Padahal kata ulama begini, wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun indallah. Siapa yang berkumpul dengan orang yang baik, maka dia akan dianggap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru cerita tentang dua Musa ini berbalik. Yang dipelihara oleh malaikat Jibril justru menjadi orang kafir, yang dipelihara oleh Fir'aun yang kafir justru menjadi utusan Allah. Ini contoh tamsil kepada umat ini, bahwa bukan jaminan Anda diam tinggal dengan orang yang baik juga Anda akan jadi baik. Memang rata-rata seperti itu. Tapi banyak orang yang tinggal dengan orang tidak baik, tapi justru dia jadi baik. Tinggal dengan orang yang baik, tapi justru menjadi tidak baik. Buktinya banyak anak bajingan jadi orang soleh. Begitu juga banyak anak ustadz, anak kiai jadi orang tak benar. Itu agar kita tidak mudah memvonis orang, maksudnya. Jadi tamsil seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita Nabi Musa. Ketika ajalnya telah akan sampai, kemudian malaikat Israel menyamar menjadi seorang pemuda mengintai Nabi Musa. Nabi Musa tak tahu nih kalau dia ini malaikat Israel. Dilihat ada orang ngintai oleh Nabi Musa, kemudian didatangi pemuda tadi, malaikat Israel yang menyerupai seorang pemuda tadi, ditampar oleh Nabi Musa. Satu-satunya makhluk Allah yang berani menampar malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, adalah Nabi Musa alaihis salam. Sampai nanti menjadi malaikat Israel datang tampilin. Terkenal Nabi Musa ini kalau orang ditampar Nabi Musa pasti mati. Nah, kalau malaikat tak mati tapi cuma mati tertampar. Akhirnya apa? Melihat kejadian ini, malaikat Israel naik kepada Allah, melapor kepada Allah. Apa kata malaikat Israel kepada Allah? Arsaltani man la yuridu ayyamut, ya Allah. Ya Allah, engkau telah mengutus aku kepada seseorang yang tak ingin mati. Nabi Musa itu tak mau mati. Ya Allah, apa saya suruh jambut? Kemudian Allah berkehendak, apa kata Allah? Kamu datangi lagi Nabi Musa itu, bilang bahwa engkau adalah malaikat Israel yang diperintah olehku untuk mencabut nyawanya. Kemudian kening malaikat Israel dikasih tanda oleh Allah, menghadap lagi ke Nabi Musa. Setelah menghadap ke Nabi Musa, apa kata malaikat Israel? Ya Musa, aku adalah malaikat Israel yang datang, yang kemarin datang kepada kamu, kau tampar matiku terlepas. Sekarang aku datang lagi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan untuk menambah umurmu. Allah perintahkan engkau telapak tanganmu tempelkan ke seekor lembu, di mana bulu-bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu, maka setiap satu bulu Allah berkenan untuk memperpanjang nyawamu 1 tahun. Mun satu telapak tangan Pak ditempelkan ke kulit lembu yang ada bulunya,
Berapa ribu bulu itu Pak? Ada 1000 bulu berarti nambah 1000 tak? 1000 tahun. Tapi apa yang terjadi? Dikasih tawaran itu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Tidak Israel, aku tidak akan menambah umurku. Kemarin kau kutamparkan aku tak tahu bahwa kau malaikat. Kira orang ngintai aku. Sekarang cabut nyawaku karena aku ingin segera bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum aku dicabut nyawa, aku minta izin untuk menemui 3 orang wanita. Pertama, yang akan ditemui adalah ibunya yang bernama Yukabat. Yang kedua, ibu angkatnya yang bernama Siti Asia. Yang ketiga adalah anak perempuannya. Kenapa 3 orang ini yang didatangi Nabi Musa? Karena apapun perjuangan kita tanpa dukungan ibu tidak akan bisa sukses. Makanya ini dijadikan dalil, dijadikan adat kebiasaan oleh para ulama. Setiap akan melakukan apapun pasti dia datang ke ibunya dulu. Didatangi minta doa ke ibunya, karena doa ibu itulah yang mustajab. Mau pergian jauh, mau ada kerjaan, biar sukses kerjaannya, datangi ibunya dulu, minta restu ibunya. Kalau ibunya tak ada, udah meninggal, datangi kuburannya, minta doakan. Kemudian datang ke anak perempuannya. Apa pesannya? Anakku, aku punya pohon kapas. Pohon kapas ini engkau pintal menjadi benang, dari benang kau sulam menjadi kain, kemudian kau jual ke pasarnya. Maksudnya apa? Maksudnya anak perempuan itu adalah amanah yang rawan bagi seorang bapak. Anak perempuan ketika dia tidak punya apa-apa, dia rawan untuk menjual dirinya. Maka perempuan itu harus betul-betul dijaga. Anak perempuan betul-betul harus dijaga. Jangan sampai anak perempuan itu kelaparan, karena ketika dia kelaparan, dia mudah untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan moral yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kita, para bapak di zaman ini, para bapak yang ada ini, agar hati-hati ketika Anda punya anak perempuan. Jaga baik-baik anak Anda, jangan sampai anak perempuan kita itu menjadi anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah itu bukan hanya sekedar kita memberi kepada orang, memberi kepada tempat-tempat yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sedekah itu efek positifnya begitu besar. Sedekah bahkan bisa memperpanjang nyawa manusia, asalkan sedekah yang kita lakukan, infak yang kita keluarkan itu semata-mata karena ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi dorongan motivasi kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.